Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Sabtu 29 Maret 2025. Sari berita penting. Kenal di medsos, seorang gadis menjadi korban begal. Berita kedua, kebakaran hebat di Bungo, rumah Cik Dayat ludes dilalap api. Berita ketiga, sigap tengah malam, Wali Kota Padang tinjau lokasi kebakaran dan pencarian nelayan yang hilang. Berita selengkapnya. Seorang wanita di Kabupaten Muara Jambi ini diduga menjadi korban begal oleh seorang pria yang baru dikenalnya melalui media sosial. Korban bernama Nawaro Khoirinisa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambi Luar Kota pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025. Ia mengaku dibegal oleh seorang pria bernama Febrian Aditya di kawasan Citra Raya City, Kecamatan Jambi Luar Kota. Kapolsek Jambi Luar Kota, Ibtu Yohanes Chandra, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan pengakuan korban, pelaku mengajaknya bertemu dengan alasan ingin menjemput uang gajinya di rumah sang bos. Korban kemudian menjemput pelaku di Kasang Pudak dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z1 milik orang tuanya. Namun sebelum sampai di rumah bos pelaku menerima telepon dan menyebutkan bahwa pengambilan gaji ditunda hingga 27 Maret. Setelah itu pelaku membawa korban ke tempat kejadian perkara TKP di Citra Raya City. Sesampainya di pinggir jalan, pelaku menghentikan kendaraannya dan mengajak korban ke arah kebun sawit. Di lokasi tersebut, pelaku mencoba mencium korban, tapi korban menolak. Pelaku kemudian melakukan kekerasan dengan memukul dan mencekik leher korban. Setelah itu, pelaku merampas handphone korban serta membawa kabur sepeda motor milik korban. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini hingga lebih lanjut karena keterangan dari korban masih belum sepenuhnya jelas. Sumber berita Bungo TV. Berita kedua, kebakaran di Kabupaten Bungo kali ini menimpa rumah milik Cik Dayat M. Hidayat, warga Pulau Pekan, Kecamatan Bungo Dani. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat atau pukul setengah 7 maghrib saat umat muslim tengah berbuka puasa. Menurut keterangan warga setempat, kebakaran terjadi di tengah kondisi angin kencang dan hujan. Salah satu warga, Rahmat, yang berada di lokasi kejadian mengungkapkan bahwa api pertama kali terlihat dari dalam rumah Cik Dayat. Kejadiannya pas waktu berbuka puasa, saat itu angin kencang dan hujan turun dan listrik padam. Tiba-tiba terlihat api sudah membesar di rumah Cik Dayat, ujar Rahmat. Hal tersebut juga dibenarkan oleh warga lainnya bernama Kaspul yang turut menyaksikan peristiwa tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sumber api diduga berasal dari kamar cucu Cik Dayat. Namun hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Dalam peristiwa ini, Cik Dayat mengalami luka bakar dan saat ini sedang mengalami perawatan di rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi
dan berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Berkat upaya cepat dari tim pemadam, api akhirnya berhasil dijinakkan. Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi pasti mengenai total kerugian yang dialami oleh akibat kejadian peristiwa ini. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari insiden tersebut. Kebakaran ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi bahaya kebakaran, terutama di musim hujan dan angin kencang. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga. Menjelang tengah malam pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025, Wali Kota Padang Fadli Amran menunjukkan kesigapannya dengan turun langsung ke dua lokasi berbeda yang dilanda musibah di Kecamatan Koto Tangah. Kunjungan mendadak ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah kota terhadap laporan kebakaran rumah dan hilangnya seorang nelayan akibat perahu terbalik. Lokasi pertama yang didatangi Wali Kota Fadli Amran adalah Komplek Geri Permai Blok K nomor 3 RT 03 RW 06 Kelurahan Padang Sarai yang menjadi lokasi kebakaran rumah milik Nofriadi berumur 50 tahun. Kebakaran yang melanda rumah pengusaha swasta ini dilaporkan terjadi pukul 20:29 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan menimbulkan kerugian materi mencapai 500 juta rupiah. Di tengah sisa-sisa puing kebakaran, Fadli Amran menyampaikan rasa duka mendalam kepada Nofriadi dan berkeluarganya. Ia meminta korban untuk tetap tabah dan tawakal menghadapi musibah ini. Kami dari pemerintah kota Pemko Padang berupaya secepat mungkin menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Seperti kejadian kebakaran ini, laporan tercatat pukul 20:29 waktu Indonesia Barat dan hanya dalam waktu singkat pukul 20:34 waktu Indonesia Barat, unit pemadam sudah tiba di lokasi. Syukur alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, ujar Fadli Amran di lokasi kejadian. Usai meninjau lokasi kebakaran, Wali Kota Fadli Amran bergerak cepat menuju ke Kelurahan Pasien Tigo. Lokasi dilaporkannya seorang nelayan hilang akibat perahu terbalik. Laporan mengenai kejadian ini diterima oleh BPBD Kota Padang pukul 22:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 11 malam. Nelayan yang hilang tersebut diketahui bernama Jerry berumur 30 tahun. Sementara rekannya Rio berumur 40 tahun berhasil selamat dan tiba di darat sekitar pukul 21:00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan Rio, perahu yang mereka gunakan untuk mencari ikan terbalik saat memasuki pintu muara sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Rio kemudian melaporkan kejadian nahas ini kepada masyarakat setempat. Kemudian masyarakat menginformasikan bahwa rekannya belum berhasil menyelamatkan diri. Tim gabungan dari BPBD Kota Padang, Basarnas, Damkar Kota Padang, Babinsa, Babin Kabitnas, KSB atau Kampung Siaga Bencana, nelayan, masyarakat setempat segera melakukan pencarian dan penyisiran di sepanjang pantai. Kerja keras tim membuahkan hasil dan sekitar pukul 00:00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam, Jerry berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Korban kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Alhamdulillah korban bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran yang telah melaksanakan tugas dengan sangat baik malam ini. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari bencana dan musibah. Kepada masyarakat Kota Padang, kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas, kata Fadli Amran dengan nada lega setelah memastikan korban ditemukan selamat. Kunjungan mendadak Wali Kota Padang ke lokasi-lokasi musibah ini menunjukkan komitmen dan respon cepat pemerintah kota dalam menangani berbagai situasi darurat yang terjadi di tengah masyarakat. Sumber berita Padang Kita. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.